Perkenalkan, nama saya Farida Fahria SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Hamsanwadi tahun 2020 dengan nomor peserta PPG 202404027100094. Saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja pada tanggal 15 Desember 2020. Mohon doa untuk kelancaran kegiatan ini. Terima kasih. Kita akan awali dengan doa bersama. Silakan Mesiana maju pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Silakan kalian ikuti teks pada lagu Indonesia Raya yang ada di layar. Lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan absen. Siapa yang tidak masuk hari ini? Fitri dan Fiona. Ya, Fitri dengan Fiona. Siapa yang tahu kenapa tidak masuk? Karena sakit. Nah, kalian harus tetap menjaga kesehatan, cuci tangan, kemudian apa lagi? Memakai masker, kemudian menjaga jarak agar tetap sehat. Nah, sudah semangat hari ini? Sudah. Bisa tambah semangat lagi? Bisa. Ya, pintar sekali. Sebelum kita mulai dan untuk menambah semangat kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu dan tepuk. Bernyanyi lagu dan tepuk. Kalian ikuti gerakannya, bisa? Bisa. Bisa berdiri semua? Bisa. Silakan berdiri. Oke, siapa yang jarinya? Angkat jarinya semua. Sudah? Nah, kita menyanyi sambil bertepuk. Ikuti gerakan Ibu ya. Tepuk tangan dengan satu jari. Tepuk tangan dengan dua jari. Tepuk tangan dengan tiga jari. Tepuk tangan dengan empat jari. Tepuk
Tetap semangat ya, tadi sudah ketemu 5 dari pelajaran kali ini, yaitu pembelajaran tema 5, kewirausahaan, subtema 1, pembelajaran pertama, kerja keras berbuah kesuksesan. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian mampu mengaitkan posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Kalian dapat menyusun laporan tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Kalian dapat membandingkan dan menampilkan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet secara benar. Kalian dapat mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir dan mampu menyusun pengisian teks formulir seperti ekskul, lomba, dan lain-lain secara cermat. Ayo mengamati gambar. Berikut terdapat beberapa gambar, yaitu gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Gambar pertama, siapa yang tahu? Warung. Warung. Gambar kedua? Toko pakaian. Ya. Gambar ketiga? Toko souvenir. Gambar keempat? Hiasan kulkas dari magnet. Iya, pintar sekali. Dari gambar tadi kita ketahui bahwa terdapat jenis-jenis wirausaha, yaitu warung, kemudian toko pakaian, toko souvenir, dan hiasan dari magnet. Jadi gambar di atas itu tentang wirausaha yang dipamerkan oleh negara-negara ASEAN. Sekarang membaca pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Kalian baca pada handout yang Ibu sudah bagi, kemudian kerjakan LKPD masing-masing. Siapa yang tahu tentang wirausaha? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebuah kegiatan usaha atau bisnis mandiri yang dilakukan oleh pelaku usaha. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Salut, salut. Salut, salut. Salut, yes. Terima kasih untuk Maria, tadi sudah menjawab dengan benar. Nah, tadi adalah pengertian dari kegiatan wirausaha. Sekarang siapa yang tahu contoh-contoh wirausaha? Saya, Bu. Ya, silakan. Bisa. Warung. Ya, warung. Kerajinan tenun. Ya. Souvenir. Toko pakaian. Ya. Ternak ayam. Iya, pintar. Tepuk salut lagi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, yes. Oke, terima kasih Loisa. Tadi merupakan jenis-jenis kegiatan wirausaha. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok belajar. Jadi kalian berpasang-pasangan. Jadi satu kelompok terdiri dari 2 orang. Bisa? Bisa. Ya, silakan. Dari Emmanuel berkelompok dengan Milky, kemudian Maria dengan Sepri, kemudian ini dengan belakangnya, dan satu Johnson. Bisa? Bisa. Kita tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak. Dari satu di sebelah sini, satu di sebelah sana. Bisa? Bisa. Ya, silakan menempati posisi masing-masing. Kelompok 1 di sini. baca teks
teks bacaan pada handout, kemudian kerjakan soal pada LKPD. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa tulis nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Ya, bisa? Bisa. Mengerjakan LKPD dan membaca teks pada handout. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Kenapa? Kenapa? Hah? Kenapa Udin? Udin kenapa ini mulai dibaca? Langsung ditulis di sini jawabannya. Nomor 1, tulis jawabannya. Bisa? Ya, silakan lagi. Pengalaman belajar yang dibuka oleh Edo. Tadi siapa-siapa yang berkunjung? Udin dan teman-temannya. Ya, teman-temannya namanya siapa? Udin, Edo, Lani, Dayu, Beni. Iya, pintar. Nah, sekarang yang ditanyakan siapa? Yang ditanyakan nomor 3 siapa? Edo. Nah, sekarang kalian cari apa pengalaman yang diperoleh oleh siapa? Edo. Edo. Nah, cari bacaan. Apa Pertanyaan. pengalaman belajar yang diperoleh Beni? Ya, apa yang diperoleh Beni? Nah, tadi teman-temannya Udin ada berapa banyak? Ada berapa? Siapa saja? Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani. Nah, sekarang yang ditanyakan siapa? Beni. Beni. Nah, sekarang kalian cari apa yang diperoleh oleh Beni pada teks bacaan yang ada di sini. Sekarang kalian cari. Setelah itu tuliskan di halaman berikutnya. Bisa? Ya. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Terdapat macam-macam bentuk kerjasama antara Indonesia dan negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Silakan baca bentuk kerjasamanya. Maria, silakan baca bentuk kerjasama. 1. Penerapan tarif khusus barang jasa sesama negara anggota ASEAN. 2. Penelitian bidang pertanian IRRI. 3. Mendirikan proyek industri bersama. 4. Mengembangkan jaringan transportasi. 5. Mendorong peran investor. 4. Ekspor impor barang. Membentuk kawasan di bidang pariwisata ATF. Ya, terima kasih Maria. Tepuk semangat dulu untuk Tepuk semangat. 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 Bisa dalam bidang ekonomi dengan negara-negara ASEAN, salah satunya adalah membentuk kawasan di bidang pariwisata atau ATF. Setelah kalian membaca teks pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD. Tadi ada beberapa pertanyaan tentang Udin dan kawan-kawan. Sekarang coba Loisa baca nomor 7. Tulis 3 hal yang menurutmu penting dari teks
tersebut. Ya, jawabannya apa? Hasil diskusinya tadi apa? 1. Pameran budaya ASEAN diselenggarakan oleh Sekretaris ASEAN yang terletak di Jakarta. 2. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. 3. Udin mengikuti lomba yang diadakan pada pameran budaya ASEAN. Udin harus mengisi formulir pendaftaran. Oke, benar sekali. Loisa, kita beri tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, yes. Ya, terima kasih Loisa. Jadi, Udin tadi mengikuti apa Loisa? Udin mengikuti lomba Lomba yang diadakan oleh pameran budaya ASEAN. ya. Sebelum mengikuti lomba, tadi Udin harus membuat apa? Mengisi apa? Formulir pendaftaran. Ya, harus mengisi formulir pendaftaran. Siapa yang mengisi formulir pendaftaran? Kelompok mana angkat tangan? Ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan mempresentasikan tentang formulir. Ya, mari silakan ke depan formulir. Yang mengisi formulir. Teman-teman, saya kelompok 2 akan membacakan formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Nama Matilda Sengkuen, umur 12 tahun, kelas 6. Alamat Desa Subuntu Lele, Kota Kap TPU. Nomor telepon 081246748. Nama sekolah SDN Suspini. Kartu pelan 046. Jenis lomba yang akan diikuti lomba menyanyi. Ya, tepuk tangan dulu bersama kalian. Terima kasih kepada teman kalian yang telah membacakan tes formulir tadi. Nah, sekarang apa itu formulir? Nah, di sini ada formulir. Siapa yang tahu formulir? Ya, silakan. Formulir adalah kertas yang berisi beberapa pertanyaan resmi dan harus diisi. Ya. Terima kasih atas penjelasan tentang pengertian formulir tadi. Silakan kalian baca macam-macam formulir. Silakan Maria. Formulir pendaftaran, formulir kartu anggota, formulir daftar riwayat hidup, formulir wesel pos, formulir kartu pos, formulir isian bank. Ya, terima kasih Maria. Selanjutnya, setelah negara-negara ASEAN mendaftar kegiatan ATF dan mengisi formulir itu, maka negara-negara ASEAN mendapatkan papan nama yang terbuat dari magnet. Sekarang kita akan belajar tentang magnet. Nah, apa yang kamu ketahui tentang magnet? Siapa yang tahu? Silakan Maria. Suatu objek yang dapat menarik benda tertentu. Ya, terima kasih Maria. Magnet merupakan suatu objek yang dapat menarik benda tertentu. Nah, sekarang silakan kalian baca tentang magnet. Di sini setelah itu kalian membaca macam-macam magnet dan sifat-sifat magnet. Setelah kalian mengetahui tentang pengertian magnet yang sudah dijelaskan oleh Maria tadi, silakan kalian membaca tentang penemuan magnet. Di sini ada juga pada handout yang sudah Ibu berikan. Kemudian kalian mengamati macam-macam magnet, sifat-sifat magnet dan kutub-kutubnya. Setelah itu kalian mengerjakan di LKPD yang sudah Ibu bagi. Setelah kalian mengerjakan LKPD, masing-masing kelompok nanti membacakan hasil pengamatannya. Siapa yang tahu jenis-jenis magnet? Ya, silakan Maria. Magnet batang, Iya. magnet silinder, magnet jarum, magnet lada, magnet lingkaran. Iya, tepuk tangan untuk Maria dulu. Jadi itu adalah jenis-jenis magnet. Sekarang sebutkan sifat-sifat magnet. Seperti apa? Sifat-sifat magnet. Siapa yang bisa jawab? Ya, kelompok. Sifat magnet adalah menarik benda dari bahan-bahan tertentu. 2.
memiliki gaya magnet. 3. Memiliki kutub. Iya, pintar sekali, tepuk tangan dulu ya. Lemari es itu juga terdapat magnet yang biasa kita buka tutup pintunya itu. Nah, itu ada magnet di dalamnya. Kemudian ada telepon juga ada magnetnya, dan masih banyak lagi barang-barang yang menggunakan magnet. Sekarang siapa yang bisa mengambil kesimpulan hasil evaluasi tadi? Siapa yang mengerjakan hasil evaluasi LKPD yang terakhir dari kelompok Mesti? Silakan maju. Yang tadi yang kalian kerjakan. Saya dari kelompok 4 akan membacakan kesimpulan. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. 1. Penerapan tarif khusus dagang dan jasa sesama. 2. Penelitian bidang pertanian. 3. Mendirikan proyek industrial bersama. 4. Mengembangkan jaringan transportasi. 5. Mendorong peran investor. 6. Ekspor impor barang. Macam-macam formulir. Formulir pendaftaran, formulir kartu anggota, formulir daftar riwayat hidup, formulir OSL pos, formulir kartu pos, formulir isian bank. Macam-macam magnet. Magnet batang, magnet leader, magnet jarum, magnet lada, magnet lingkaran. Memberikan kesimpulan pada hari ini. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa bersama. Silakan Maria pimpin doanya. Silakan maju ke depan. Bagi guru dan teman-teman yang telah kita berdoa. Demikian pelajaran kita hari ini. Kesuksesan diperoleh dari kerja keras. Pesan ibu, jadilah penerus bangsa yang bertanggung jawab dan berintegritas. Selalu jaga kesehatan, tetap jaga jarak, kenakan masker, dan selalu cuci tangan setelah beraktivitas. Sampai jumpa. Fearless.